Bu Muna, ngapunten. Oh, Nggih, Pak Yono. iya. Nggih, sudah. Nggih. Nggih, Pak Yono, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu semuanya. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu pengawas. Ada yang hadir kan, Pak Yono, Bapak Ibu pengawas? Ada nggih? Ya, mudah-mudahan bisa hadir. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah yang baik sekolah negeri maupun swasta yang hari ini harapan kami Bapak Ibu hadir bersama dengan guru kelas 6 dan admin Dapodik ya di sekolah masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu bersama. SPK juga hadir ya Pak Yono ya? Harusnya iya ya. Oke, ya udah. Oke, baik. Baik Pak, ya, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Yono, bahwa saat ini telah terbit pedoman pengelolaan ijazah. Ya. Pedoman pengelolaan ijazah ini nanti silakan Mas Riza, nanti bisa di-share di kolom chat ini. PPT nanti yang akan disampaikan juga silakan di-share. Nanti biar sama-sama bisa mempelajari ya. Bapak Ibu, pedoman pengelolaan ijazah ini kami baru mendapatkan atau download dari websitenya Direktorat Sekolah Dasar. Kemudian nanti siang hari ini, Zoom siang hari ini sifatnya adalah nanti kita akan membaca bersama-sama pedoman ini, karena nanti kemungkinan ada beberapa bagian yang kita masih belum dapat memahami secara utuh, karena nanti sebenarnya kita juga harus mengundang narasumber dari kementerian Pak Yono. Nanti kita bisa mengundang dari narasumber dari kementerian untuk verifikasi, untuk sosialisasi selanjutnya. Nanti kita bagaimana mekanisme tanda tangan elektronik tersertifikasi dan lain sebagainya, alurnya dan lain sebagainya. Nanti kita bisa konsultasi. Namun sebelum kita mengundang narasumber dari kementerian, memang ada baiknya kita membaca bersama-sama. Jadi sosialisasi hari ini nanti sebenarnya adalah kita membaca bersama-sama terkait pedoman pengelolaan ijazah yang tadi sudah disampaikan Pak Yono. Tahun ini kita mengalami apa namanya? Tahun ini adalah tahun pertama adanya perubahan manajemen ijazah, yaitu nanti melalui e-ijazah. Jadi nanti Bapak Ibu kita baca bersama-sama hari ini di ruang meeting Zoom. Setelah itu Bapak dan Ibu tim yang ada di sekolah masing-masing juga mempelajari lagi. Kemudian nanti kita akan undang narasumber dari kementerian. Seperti itu Pak Yono, supaya jelas. Nggih, Bu. Nah, sebelum berbicara lebih banyak tentang pedoman pengelolaan ijazah, Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu terkait fenomena akhir-akhir ini yang viral yang terkait dengan ijazah. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah banyak yang mengetahui, mendengar, bahkan mungkin mengikuti berita viral yang terjadi, yaitu adanya perusahaan yang apa istilahnya ya, menahan ijazah ya. Jadi pemerintah Kota Surabaya itu sampai membuka posko pengaduan bagi masyarakat jika ada seseorang yang bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Surabaya, kemudian ijazahnya itu ditahan, disimpan atau ditahan apapun ya bahasanya oleh perusahaan tersebut gitu. Nah, hal ini langsung menginisiasi kami yang ada di dinas. Sebenarnya setiap tahun kami itu selalu melakukan pendataan melalui link untuk mengetahui sekolah-sekolah mana yang belum secara tuntas, belum secara penuh mendistribusikan ijazahnya anak-anak. Ya, dari pendataan terakhir, kalau tidak salah di bulan akhir 2024 ya Pak Yono ya, di bulan November kalau tidak salah, kami masih memiliki data, gimana Pak? Bulan Maret, Bu.
Oh, Maret ya. Berarti kita setelah ini mendata lagi ya, Pak Yono. Nggih, Bu. Kami masih memiliki catatan pada waktu itu ada sekolah-sekolah yang masih menyimpan ijazahnya anak-anak. Kami nggak ngomong menahan ya Bapak Ibu ya, masih menyimpan ijazahnya anak-anak. Memang ada beberapa alasan ya. Ada sekolah yang mengatakan ijazahnya belum dicap jari karena anak-anak ini setelah lulus langsung pindah keluar kota, belum bisa kembali ke Surabaya. Ada yang anak-anaknya mondok sehingga untuk menunggu cap 3 jari itu menunggu liburan. Dan ada juga yang ijazahnya belum diberikan oleh sekolah, kemudian orang tuanya itu datang ke dinas untuk mohon diizinkan untuk bisa meminjam untuk kepentingan persiapan kelulusan di SMP. Ada yang izin ijazahnya tidak diberikan, hanya diberi fotokopinya. Nah, minta tolong Bapak dan Ibu, nanti ya Bapak Ibu tolong, karena sekarang fenomena sekarang ini judulnya adalah ijazah ya. Fenomena sekarang yang sedang berkembang itu judulnya ijazah. Tolong nanti Bapak Ibu betul-betul mendata di sekolah masing-masing apakah masih ada ijazah yang belum didistribusikan ke eh, para murid. Kalau belum itu ijazahnya siapa, lulus tahun berapa, dan alasan belum dibagikannya itu apa. Barangkali Bapak Ibu akan mengatakan bahwa orang tuanya sudah pindah, satu rumah pindah semuanya. Manakala terjadi kasus seperti ini, minta tolong Bapak dan Ibu ada dokumen administrasi yang menunjukkan bahwa sekolah itu sudah berupaya mendistribusikan ijazah. Tetapi pemilik ijazah itu orangnya pindah. Mungkin Bapak Ibu bisa rumahnya kalau kosong difoto atau kalau perlu minta datang ke RT-nya ya, mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan itu sudah pindah dari alamat tersebut dan tidak ada nomor kontak yang bisa, nomor handphone, tidak ada kontak yang bisa dihubungi. Nah, itu akan lebih elegan Bapak Ibu manakala nanti sewaktu-waktu ada pengaduan, apakah itu dari masyarakat ataupun dari instansi manapun, maka di sini posisi sekolah sudah tidak salah. Posisi sekolah sudah benar bahwa sekolah sudah berupaya untuk mendistribusikan ijazah tersebut, tetapi ijazah yang bersangkutan atau pemilik ijazah yang sah itu tidak bisa ditemui seperti itu ya. Ini untuk antisipasi ya Bapak dan Ibu. Saya khawatir nanti merembetnya ke sekolah karena saat ini judulnya adalah ijazah. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu terkait validasi data. Tadi Pak Yono sudah mengatakan bahwa ada data-data yang belum valid. Data-data yang belum valid itu masuk ke dalam kategori residu. Tolong Bapak Ibu pastikan kembali bahwa DNS yang saat ini, ya kita saat ini ada di tahapan DNS. DNS yang saat ini Bapak Ibu miliki itu adalah kondisi real anak-anak yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi jika ada data yang belum valid, segera berkoordinasi dengan admin Dapodik Disdik, ada Mas Aan, dibantu juga sama Mas Reza ya. Silakan data-data itu semuanya harus valid karena nanti Bapak dan Ibu jika data itu masih residu tidak valid dan anak-anak akhirnya tidak bisa mendapatkan ijazah, itu nanti juga akan menjadi masalah yang tersendiri. Nah, berbicara tentang pedoman pengelolaan ijazah, di dalam pedoman pengelolaan ijazah ini, Bapak dan Ibu, nanti kalau Bapak Ibu barangkali sudah membaca juga, ada 3 komponen, 3 bagian besar dalam pembahasan. Yang pertama adalah terkait pengelolaan ijazah sendiri, kemudian yang kedua adalah tentang penerbitan transkrip nilai, kemudian yang ketiga adalah penerbitan surat keterangan pengganti ijazah untuk kelulusan
atau ijazah yang terbit sebelum tahun ajaran 2024-2025. Tiga hal ini nanti yang harus kita pahami bersama-sama, Bapak dan Ibu, karena di sini nanti peran satuan pendidikan itu sangat luar biasa. Ya, Bapak dan Ibu yang ada di satuan pendidikan, kemudian teman-teman admin selaku eh, operator dapodik, ini perannya sangat penting ya. Semua memiliki peran masing-masing, mulai dari satuan pendidikan, kemudian dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya sampai di Pusdatin. Semuanya ada alur dan tugas masing-masing. Jika sekolah tidak melakukan verifikasi, dinas tidak akan eh, dinas tidak akan melakukan, tidak bisa melakukan approve, maka Pusdatin tidak akan bisa menerbitkan nomor seri ijazah dan seterusnya. Ya, nanti jadi ada alurnya, Bapak dan Ibu. Alur itu harus betul-betul difahami. Pada saat-saat ini posisi DNS peran satuan pendidikan itu seperti apa? Kami yang ada di dinas juga senantiasa memantau peran kami seperti apa, akan kami lakukan secara terus-menerus. Kami memantau update data Bapak dan Ibu terus-menerus. Kemudian nanti setelah di Pusdatin juga kami selalu memantau perkembangannya ya. Kemudian nanti juga Bapak dan Ibu di dalam penerbitan ijazah ini kita sudah tidak perlu dipusingkan lagi dengan ukuran kertas dan lain sebagainya ya. Karena di dalam pedoman pengelolaan ijazah ini rupanya sudah dijelaskan bahwa saat ini kita sudah tidak berbicara tentang spesifikasi kertas lagi, tapi yang kita bicarakan adalah validitas data. Jadi tolong Bapak dan Ibu yang ada di satuan pendidikan pastikan bahwa anak-anak yang menerima ijazah yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing adalah betul-betul orang-orang yang terverifikasi, yang betul-betul sekolah di Bapak dan Ibu memenuhi ketentuan kelulusan sebagaimana yang sudah dirumuskan di sekolah Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, memang di sini nanti kita akan melihat ternyata ada perubahan pada waktu kita menggunakan bio ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah lama pasti ingat, kalau dulu urutannya adalah DNS, DNT, cetak kartu peserta, ujian, kemudian pengumuman kelulusan. Saya juga baru belajar dan menyesuaikan ternyata DNT itu diterbitkan setelah pengumuman kelulusan. Nah, dan kelulusannya itu dilakukan di Senin pertama bulan Juni. Nah, kalau saya cek tadi tanggalnya itu tanggal 2 ya Mas Riza ya. Tanggal 2 Juni ini adalah kelulusan untuk SD dan SMP ya. Karena untuk SMA adalah Senin pertama di bulan Mei, berarti SMA itu tanggal 5 Mei. Nah, karena sudah arahnya sudah jelas seperti itu, Bapak dan Ibu, maka Bapak Ibu juga silakan bagi yang belum ya, bagi yang belum silakan Bapak Ibu mulai melakukan rapat Dewan Guru untuk menentukan kriteria kelulusan. Jadi untuk kriteria kelulusan, karena sampai saat ini standar penilaiannya adalah Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022, silakan Bapak Ibu merumuskan standar kelulusan itu berdasarkan apa yang diatur di Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 didampingi dengan panduan penilaian di sekolah dasar. Insya Allah panduan penilaian di sekolah dasar juga belum banyak berubah dan Bapak Ibu dapat mengacu ke standar kelulusan tahun lalu yang sudah Bapak Ibu susun. Tinggal barangkali nanti ada yang perlu Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan kondisi saat ini. Silakan semuanya bisa Bapak Ibu lakukan melalui rapat Dewan Guru ya. Nanti kita juga sama Bapak dan Ibu, kami akan
meminta Bapak dan Ibu untuk mengupload standar kelulusan itu sebelum Bapak Ibu mencetak surat keterangan lulus, ya. Jadi nanti kami akan siapkan template surat keterangan lulus, ya. Nah, kemudian sebelum Bapak Ibu mengunduh surat keterangan lulus itu, kami akan mensyaratkan Bapak Ibu mengupload kriteria kelulusan atau standar kelulusan dari sekolah Bapak dan Ibu, dan yang meng-ACC cukup Bapak Ibu pengawas. Jadi ACC dinas dalam hal ini nanti diwakili oleh Bapak Ibu pengawas. Begitu ya Pak Yono ya. Jadi tidak perlu meminta tanda tangan Pak Kadis, tetapi cukup diwakili oleh Bapak Ibu pengawas selaku pembina yang ada di lapangan. Karena memang tidak diatur secara khusus ya. Jadi kalau tidak diatur secara khusus di dalam pedoman ini dan standar penilaian, maka kita bisa membijaki seperti itu. Terkait skala penilaian juga alhamdulillah masih sama dengan tahun kemarin Bapak dan Ibu, skala 0 sampai 100 dengan pembobotan 2 angka di belakang koma. Pola pembulatan di belakang koma juga sama seperti tahun-tahun yang lalu ya. Ada contohnya di dalam panduan, nanti manakala Bapak Ibu sudah membacanya akan jelas. Bedanya adalah kalau dulu nilai itu ada di belakang ijazah. Jadi dulu bahasanya adalah ijazah itu terdiri dari 2 halaman, halaman depan dan halaman belakang yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau dulu bahasanya begitu. Nah, kalau sekarang ini adalah akan ada ijazah, kemudian akan ada transkrip nilai. Nah, dalam proses pencetakan ijazah ini nanti Bapak dan Ibu, ada mekanisme-mekanisme bagaimana manakala ijazah yang dicetak itu mengalami kesalahan, ya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh sekolah. Mungkin kita merasa ribet ya karena ini pertama, tetapi nanti lama-kelamaan insya Allah kita akan terbiasa ya. Kemudian Bapak dan Ibu nanti juga akan ada mekanisme penerbitan surat keterangan pengganti ijazah. Nah, penerbitan surat keterangan pengganti ijazah untuk ijazah yang terbit sebelum tahun 2024-2025 ini sepertinya ke depan juga akan difasilitasi dalam manajemen atau dalam aplikasi e-ijazah ini. Untuk itu nanti Bapak dan Ibu, tolong Bapak dan Ibu tim verifikator yang ada di sekolah harus betul-betul berhati-hati. Kadang-kadang kita itu niatnya baik, niatnya menolong, tetapi Bapak Ibu harus berhati-hati karena nanti ring awal untuk verifikasi itu ada di sekolah. Terutama bagi orang-orang yang mengatakan lulus dari sekolah Bapak dan Ibu dan tidak memiliki data pendukung apapun gitu ya. Ini harus berhati-hati. Meskipun mereka bisa menghadirkan 2 saksi, 2 saksi itu juga bukan serta-merta bawa 2 orang gitu terus akhirnya Bapak Ibu setujui atau langsung dibuatkan surat keterangan pengganti ijazah. Mungkin nanti kita lebih detail lagi yang poin yang ketiga Pak Yono terkait penerbitan surat keterangan pengganti ijazah untuk ijazah yang terbit sebelum 2024-2025 ini. Karena sebenarnya Permendikbud nomor 29 tahun 2014 itu sudah nggak berlaku harusnya dengan terbitnya Permendikbud nomor 58 tahun 2024. Tapi tahun 2024 itu kami pernah mengajukan surat tertulis ke Pusdatin untuk memohon narasumber sosialisasi Permendikbud 58, tidak ada yang berkenan ya Pak Yono ya. Tidak ada yang berkenan dan akhirnya sampai saat ini kami belum melakukan sosialisasi Permendikbud nomor 58 tahun 2024 itu. Nah, sekarang kita lebih fokus ke pedoman pengelolaan ijazah saja Bapak dan Ibu. Saya rasa itu Pak Yono secara umum garis besarnya teman-teman tim Mas Riza, Mas Aan sudah dan Pak Yono sudah menyiapkan PowerPoint. Mungkin kalau
membaca dalam bentuk PPT itu mungkin lebih enak. Tidak perlu dijelaskan, kita baca saja sama-sama. Tidak perlu dijelaskan. Jadi panduannya juga tidak terlalu tebal kok, cuma hanya 37 halaman ya. Hanya 37 halaman. Nggak. Dari 37 halaman ini teman-teman eh, pengelola ijazah, tim pengelola ijazah sudah membuat PPT-nya. Nanti PPT-nya ini dibaca. Kalau Mas Aan menyampaikan teknis tentang validasi, nggak apa-apa Pak Yono. Mas Aan, Mas Riza mungkin menyampaikan teknis validasi, kemudian tanya jawab. Setelah itu PPT-nya dibaca saja Pak Yono pelan-pelan. Ditayangkan, dibaca bersama-sama. Itu jauh lebih, sudah sangat membantu. Sudah sangat membantu. Nah, nanti teman-teman akan memperdalam lagi, tim yang ada di sekolah memperdalam lagi, membaca Word-nya. Nah, Word-nya ini nanti Mas Riza bisa share di grup kolom chat pada Zoom meeting sore hari ini. Saya rasa itu Pak Yono, jadi monggo nanti teman-teman secara teknis validasi seperti apa, kemudian untuk panduannya seperti itu tadi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala Bidang yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada kita semuanya. Bapak Ibu, sebelum materi pada Mas Aan dan Mas Zaki, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, ini adalah kegiatan yang kelima kali Bapak Ibu yang sudah kita lalui setelah menghadirkan Bapak Ibu teman-teman IT Dapodik yang pada tanggal 19 Januari dan 3 Februari Bapak Ibu semuanya. Nah, pada saat awal Bapak Ibu data yang terkait validasi dan verifikasi data siswa kelas 6 pada awalnya kita terdapat residu sebanyak 764 siswa dari kurang lebih sekitar 189 lembaga. Dengan kegiatan ini kita saat ini pada posisi pada pagi ini jam 8.00 kami sudah cek kembali ke Perpal PD dan SP pada pagi ini data residu siswa kita yang SD itu 36, tinggal 36 siswa dari 24 lembaga. Sedangkan Bapak Ibu semuanya yang SPK tinggal 1 lembaga dan 2 siswa. Jadi alhamdulillah kegiatan ini sudah kita lalui melalui beberapa tahap karena beberapa hari dan minggu tim dari Pusdatin Pusat dan Sekjen Direktorat SD masih melakukan verifikasi kepada seluruh data di seluruh Indonesia. Kami berharap pada teman-teman tenaga IT seperti yang kami sampaikan tempo hari Bapak Ibu pada tanggal 17 April melakukan uji coba pada manajemen ijazah. Harapan kami Bapak Ibu semua sekolah sudah mencoba di laman manajemen ijazah. Namun pada pagi tadi saya lihat dari jenjang TK, SD dan SMP Dinas Kota Surabaya yang mencoba masih 40 lembaga. Sehingga kami mengundang Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk hadir bersama-sama dengan tenaga IT Dapodik dan guru kelas 6 agar mendampingi, agar Bapak Ibu Kepala Sekolah tahu prosesnya yang harus kita lalui seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti Mas Zaki akan menyampaikan alur yang sudah kita lalui dan alur sejauh mana yang nantinya yang harus kita lalui melalui beberapa tahap. Berikutnya yang kedua nanti Mas Aan akan menyampaikan beberapa
data residu, terutama mungkin yang tanggal 17 April kemarin dari teman-teman yang kita hadirkan, yang kita undang sudah tahu terkait dengan residu dan data pokok kepala sekolah. Eh, karena harus harus mengubah secara manual data pangkat identitas dari kepala sekolah yang tidak ada di profil tapi di manajemen ijazah. Nah, dengan demikian harapan kami Bapak Ibu Kepala Sekolah eh, beberapa saat seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang tadi, pada dasarnya kelulusan eh, ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2025. Waktu kita sangat singkat, Bapak Ibu, sangat singkat sekali. Sekarang sudah di akhir bulan April, tinggal 1 bulan, kurang lebih kita harus mempersiapkan langkah-langkah dan start yang harus kita lalui berapa tahap sampai nanti kita meluluskan siswa kita. Eh, Demikian juga tempo hari kami sudah juga nge-share kisi-kisi dan soal sumatif akhir jenjang yang sudah pada Bapak Ibu semuanya. Yang pada agenda kegiatan kelas 6 akhir pada tanggal 5 sampai dengan 9 Mei. Jadi waktu kita sangat cepat sekali Bapak Ibu sehingga kami harus segera melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelum eh, menginjak nanti bersama-sama setiap akan Bukabid terkait dengan pengelolaan yang baru beberapa hari dari Direktorat Jenderal SD mengeluarkan panduan eh, terkait pengelolaan ijazah dan pada hari Jumat kemarin sekolah-sekolah yang SPK se-Indonesia juga melakukan sosialisasi bersama-sama. Untuk itu, marilah kita ikuti terlebih dahulu penyampaian tahap-tahap yang harus kita lalui dalam mempersiapkan e-ijazah tahun 2025 ini. Untuk itu, kami minta tolong bantuan kepada Mas Zaki untuk menyampaikan tahap-tahap yang harus kita lalui pada pelaksanaan persiapan verifikasi dan validasi pada e-ijazah ini. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan Mas Zaki terlebih dulu. Ya, matur nuwun Pak Yono atas waktunya. Demikian selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini akan menyampaikan beberapa informasi terkait pengelolaan ijazah. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian, nantinya untuk pengelolaan ijazah untuk yang tahun ini kan sudah menggunakan elektronik ijazah. Dan mohon untuk tahun ini dicek kembali data-data siswa kelas 6 Bapak dan Ibu, terutama untuk NIK, NISN, nama ibu, dan beberapa data yang lain yang mungkin termasuk dalam residu. Jadi mohon bisa dicek kembali untuk data siswa kelas 6 atau bisa mengecek di Verval PD nanti masuk pada menu residu. Nanti setelah itu akan jika memang ada residu segera diperbaiki. Lalu setelah diperbaiki jenengan sinkron dapodik. Lalu setelah sinkron dapodik bisa dicek berkala di manajemen ijazah. Dan mohon dipastikan data jumlah siswa di manajemen ijazah dan data siswa real siswa kelas 6 panjenengan itu sama dan sesuai. Seperti itu. Mohon izin, ini saya mau share screen. Mohon izin, saya mau share screen sebentar. Saya mau masuk ke manajemen ijazah.
Nah, sudah muncul di layar Bapak dan Ibu nggih. Jadi ini mohon izin saya pinjam punyanya SDN Ploso 5 terkait apa namanya data peserta didiknya, terkait manajemen ijazahnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu untuk manajemen ijazah bisa masuk pada menu e-ijazah, nanti bisa memilih di menu manajemen ijazah. Nah, lalu di situ nanti jika sampun memilih, jenengan login menggunakan menggunakan user dan akun Verval PD. Jika sudah masuk, nanti akan muncul seperti ini, bahwa akan muncul tampilan menu beranda. Nantinya di sini kita diberikan waktu untuk simulasi itu hingga tanggal 22 April 2025. Nanti monggo silahkan Bapak dan Ibu sekalian atau admin Dapodik jika memang ingin melaksanakan simulasi hingga besok nanti bisa segera melaksanakan simulasi. Tapi untuk yang dipastikan bahwa data pada DNS yaitu menu di valid DNS ini jumlahnya sama. Seperti itu nggih. Jadi untuk menu manajemen ijazah ini saya sampaikan satu persatu untuk menunya. Di sini ada beranda. Nah, di sini nanti akan disampaikan bahwa ini adalah profil satuan pendidikan panjenengan. Lalu di sini itu task pengguna. Task pengguna ini maksudnya langkah-langkah apa saja yang belum dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Contoh untuk satuan pendidikan ini sudah berstatus valid, namun ini ada tanda seru yaitu bahwa 84 peserta didik tingkat akhir ini belum ditentukan status kelulusannya. Nah, lalu di sini ada daftar jadwal, yaitu merupakan jadwal untuk apa namanya tahapan-tahapan untuk penentuan kelulusannya nanti untuk Bapak Ibu tanggal berapa. Lalu untuk pembuatan SPDJM-nya, persetujuan SPDJM-nya nanti yang akan dilakukan oleh tim dari pengelola ijazah di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Lalu unggah penetapan kelulusan, lalu unggah SPDJM-nya. Seperti itu. Nah, lalu untuk di menu kepala sekolah, yaitu di menu kepala sekolah ini itu untuk menambahkan gelar, baik gelar depan maupun gelar belakang kepala sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mungkin kan yang data kepala sekolah ini yaitu diambil dari data Dapodik, di mana biasanya pada data Dapodik itu kan disamakan dengan data yang ada pada KK atau kartu keluarga, di mana mungkin ada beberapa yang gelarnya itu belum dimasukkan atau tidak termasuk kepada sesuai dengan KK. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian bisa menambahkan gelar depan maupun gelar belakang. Contoh misalnya untuk gelar depan mungkin DRA, DRS atau bagaimana. Lalu untuk yang gelar belakang bisa juga untuk SPD atau mungkin gelar magister S2-nya mungkin bisa dituliskan. Untuk entry gelarnya bisa di menu perbaikan gelar akademik. Di sini bisa diketikkan untuk gelar akademik depan, lalu untuk misalnya DRS atau DRA ataupun mungkin itu apa? Mungkin ada gelar yang lain, lalu ada gelar akademik belakang, contoh SPD atau MM atau MPD atau bagaimana. Lalu nanti setelah itu diklik simpan. Dan mohon perhatian sesuai dengan arahan Pak Yono kemarin bahwa sesuai dengan SK terakhir ya Pak Yono. SK terakhir Oke, jadi pengangkatan kepala sekolah bagi yang swasta, Mas. oke, jadi untuk gelarnya bagi sekolah negeri yaitu gelar SK terakhir sebagai kepala sekolah. Lalu untuk yang swasta SK pengangkatan terakhir untuk gelarnya. Jadi disesuaikan dengan itu nggih Bapak dan Ibu. Lalu untuk tahapan-tahapannya ini alhamdulillah oleh pusat sudah diurutkan. Jadi nanti
Bapak dan Ibu admin, admin TU atau admin Dapodik, itu nanti untuk tahapannya ini itu sudah tahapan yang harus tahapan yang sudah urut. Jadi contohnya untuk di DNS ini jenengan harus ngecek kembali kevalidan data DNS-nya. Contohnya mungkin di sini jumlahnya sudah sesuai ataupun mungkin belum sesuai. Jika di sini jumlahnya sudah sesuai dan dicek kembali nama-nama siswanya sudah sesuai, monggo bisa langsung melanjutkan di penetapan kelulusan. Nah, untuk penetapan kelulusan bisa nantinya kan di sini ada menu lulus, ada tidak lulus, ada belum ditetapkan. Nanti silahkan Bapak dan Ibu sekalian memilih menu belum ditetapkan. Contoh, ini hanya karena ini simulasi, mumpung masih ada jadwal simulasi, ini mohon izin nggih untuk Mbak Sofi dari Ploso 5. Jadi nanti bisa mengklik penentuan kelulusan atas nama Abian Juliano Prasetyo, ini diklik, tinggal diklik lulus, lalu diklik simpan. Nah, untuk meluluskan, ya klik ya. Nah, nanti ini akan muncul di menu lulus bahwa Abian Juliano Prasetyo ini sudah diluluskan. Lah, setelah jenengan atau bisa tanpa harus satu-satu bisa diklik pada menu belum ditetapkan, diklik luluskan semua. Nah, ini untuk ingin meluluskan semua, tinggal klik ya saya akan meluluskan seluruh data peserta didik, tinggal klik simpan. Nah, nanti akan muncul, nanti siswanya akan diluluskan semuanya. Seperti ini. Oke. Lalu setelah melakukan penetapan kelulusan, Bapak dan Ibu sekalian bisa masuk lagi ke menu unggah SK penetapan. Nah, di sini sudah ada formatnya, Bapak dan Ibu. Tinggal klik unduh format. Ini nanti akan muncul. Nah, formatnya seperti ini. Tinggal diklik download. Lalu, nah seperti ini nanti untuk keputusan penetapan kelulusannya di sini. Nanti ini ada tanda tangan materai. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa tanda tangan di sini, Bapak dan Ibu kepala sekolah untuk tanda tangan sebelah sini. Setelah itu nanti diberi materai. Nah, lalu setelah diberi materai, nanti silakan bisa diunggah pada menu unggah SK. Nama kepala sekolahnya siapa, nomor penetapan kelulusannya ditulis sesuai dengan yang dituliskan pada di sini, di menu ini, di kolom ini, di baris ini. Nah, nanti setelah itu klik unggah file, pilih menu yang akan di-upload. Seperti itu. Setelah itu diklik simpan, nanti akan muncul, nanti akan SK penetapannya akan sudah muncul di sebelah sini. Nah, lalu setelah unggah SK penetapan, bisa masuk di pembuatan SPDJM. Itu lah, belum SPDJM, karena belum mengunggah SK penetapan kelulusan, maka dari itu belum bisa membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Seperti itu. Jadi nanti jika sudah mengupload SK penetapan, setelah mengunggah SK penetapan, nantinya akan muncul untuk SPDJM. Nanti SPDJM-nya juga diupload seperti itu. Oke, setelah itu nanti setelah pembuatan SPDJM, nanti bisa diklik DNT atau daftar nominasi tetap. Di sini nanti akan muncul data-data siswa sesuai dengan yang jenengan luluskan di menu DNS ini tadi, di menu penetapan kelulusan. Jadi nanti di sini, di valid DNT ini akan muncul data siswa yang sudah yang akan diluluskan oleh panjenengan atau siswa yang akan menerima ijazah. Seperti itu. Nah, nanti setelah proses ini selesai,
Nanti akan muncul menu lagi untuk ini di menu pengelolaan ijazah. Nanti daftar penomorannya nanti di sini akan muncul apa setelah daftar penomoran ijazah akan muncul setelah cut off DNT dilakukan. Jadi nanti untuk masing-masing peserta didik nanti akan mendapatkan nomor ijazah sesuai dengan yang ditetapkan oleh kementerian seperti itu. Nanti untuk ini untuk perbaikan ijazah jika nanti ini masih dalam tahap pengembangan. Mungkin itu Pak Yono, mungkin ada tambahan atau mungkin ada yang langsung membuka kalau pertanyaan atau pripun Pak Yono. Nanti aja Mas mungkin Oh terakhir. siap. J. Nggih. Terima kasih Mas Zaki. Bapak Ibu semuanya, eh, seperti yang disampaikan Mas Zaki, Bapak Ibu, eh, proses yang kita lalui saat ini pada posisi verifikasi dan validasi data siswa kelas 6. Eh, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan kembali bahwasanya ijazah itu diberikan kepada satuan pendidikan yang sudah terakreditasi. Yang kedua, kita harus cek Bapak Ibu semuanya, siswa kita, lembaga kita tidak ada residu. Jadi kalau DS-nya sudah valid, kemudian kita menerbitkan SK lulus, maka siswa tersebut adalah SK siswa yang berhak menerima ijazah. Jadi kami sekali lagi Bapak Ibu nanti kami akan share eh, di akhir Zoom ini data-data sekolah yang saat ini masih dalam residu yaitu 24 satuan pendidikan dan 36 siswa yang saat ini masih terkendala dengan residu. Harapan kami Bapak Ibu semua tenaga admin Dapodik yang sekolahnya ada data residu segera selesaikan pada minggu-minggu ini Bapak Ibu. Sehingga nanti pada saat kita mengupload PTJM dan SK lulus, siswa kita seperti yang disampaikan Mas Zaki, bahwasanya siswa yang ada pada pendataan awal yang sudah kita tarik dan data yang ada di manajemen ijazah, siswa kita sudah klop. Berikutnya yang kedua perlu saya sampaikan seperti yang disampaikan Mas Zaki tadi, Bapak Ibu, terkait dengan data kepala sekolah, Bapak Ibu harus mengedit kembali sesuai dengan baik data kepangkatan maupun gelar yang harus Bapak Ibu lakukan karena profil yang ada di sekolah tidak sama dengan data yang Bapak Ibu semuanya. Berikutnya Bapak Ibu, Mas Aan. Mas Aan, halo Mas Aan. Halo Bapak. Oh, nje. Bapak Ibu semuanya, berikutnya ini Mas Aan akan menjelaskan beberapa permasalahan-permasalahan yang sudah kita lalui melalui tahap pertama hingga tahap yang kelima ini. Mungkin Mas Aan akan menyampaikan terkait dengan residu dan data kepala sekolah. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan Mas Aan. Terima kasih Pak Suyono, mohon izin buka video dan Pak Suyono dan Mas Zaki mohon izin melanjutkan
Halo Mas Saan, Kak dengar suaranya Mas Saan? Halo, nggih Pak. Kapunten, adzan Pak di sini Pak. Wadah loh, iya ya, ya Mas ya. Jadi Baik Bu, saya lanjutkan apa nunggu adzan Pak? sebentar ya. Kita nunggu selesai adzan dulu, Nji. Oh, nggih, nggih, siap Pak. Oke. Mohon izin Pak Yono melanjutkan acara berikutnya yaitu pembahasan terkait residu di Pertal PD. Itu eh mohon izin Pak Yono untuk data terakhir saya belum terima. Jadi untuk yang masih terdeteksi residu kira-kira berapa nih Pak Yono? Eh, Data yang terakhir pagi ini, Mas, 24 lembaga, 36 siswa, Mas. 36 siswa berarti ada tambahan nih Pak. Oh, enggak, Mas. Kita malah Betul. sudah Turun berkurang ya? banyak, Mas. Oh, oke. Nah, Oke. 36 murid tadi, Pak, dari 20-an lembaga tadi, nggih. Eh, dari 24 lembaga itu, Mas, kemarin kan ada residu NISN. NSN itu sekarang tinggal 5 siswa. Kemudian ada 31 yang data kependudukannya masih residu, Mas. Seperti Oh, itu. nggih. Ah, nggih. Nggih, siap, Pak. Jadi ini kebetulan saya ada satu contoh dari SDN Mulyorejo 1. Tadi kepala sekolahnya juga menghubungi saya sama adminnya. Ini terkendala NIK-nya double, Pak. Izin share. Nah, ini contoh punyanya SDN Mulyorejo 1. Ya, status NIK lamanya seperti ini. Jadi, dia punya dua NIK, Pak. Jadi, Bapak Ibu, ini contoh. Oke. Datanya ini tidak masuk residu. Tapi secara KK ini tidak sesuai. Gitu. Otomatis sekolah kan bingung nih, tidak berkehendak. Loh, NIK-nya bukan ini. Tapi di verbal PD dia tidak masuk residu. Jadi, ini sebagai contoh nih, Bapak Ibu, minta tolong dicek kembali. Ini contoh SDN Mulyorejo 1. Per hari ini yang konfirmasi ke saya, NIK ini statusnya masih aktif. Di sini kelihatan NIK sudah valid dukcapil. NIK yang sekarang 3578, dia punya dua NIK, luar kota sama Surabaya. Yang diserahkan ke sekolah NIK yang Surabaya 3578. Ini mau perbaikan tidak bisa. Harusnya lewat NISN.data. Tapi kalau lewat NISN.data, itu selalu sulit dari kondisi servernya, nggih. Akses di net, akses tidak terbaca. Saat ini kan seperti itu, nggih, Bapak Ibu, nggih. Nah, yang seperti ini sama termasuk yang muncul notifikasi indeks perubahan sekian persen, perubahan
terlalu signifikan, tidak bisa dilakukan perubahan, saya minta tolong untuk admin Dapotiknya konfirmasi ke saya ya Bapak Ibu. Konfirmasi ke saya, nanti saya perlu datanya, ada form manualnya. Ini untuk yang sekarang tidak kita teruskan ke pusat, mohon izin Pak Yono. Jadi langsung saya eksekusi nanti Pak Yono. Jadi seperti itu. Jadi tanpa antrian lagi Pak Yono, mungkin nanti yang ada indeks perubahan sekian persen, atau contoh yang ini SDN Mulyorejo, ini sudah valid, tapi kebetulan nicknya salah, tidak bisa dilakukan perubahan, langsung konfirmasi ke saya, formnya tetap form manual tadi. Tapi nanti saya koordinasi lanjut lewat WA. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari SDN Putat Jaya 4 kalau nggak salah, kebetulan videonya resen, ini masih ada kendala, di Dapodik sudah masuk, di Verbal PD tidak ada. Otomatis sekolah ini, nama anak tadi itu tidak ada residunya Bapak Ibu. Nah, ini masih kita koordinasikan juga dengan pusat. Mohon izin Pak Yono dan Bu Muna, memang masih belum ada jawaban dari Pusdatin. Gitu. Jadi anak ini ada di Dapodik, tapi tidak masuk di Verbal PD. Jika tidak masuk di Verbal PD, di menu peserta didik ini, namanya tidak ada. Otomatis jumlahnya berkurang. Di manajemen ijazah, jumlahnya pun tidak sesuai. Jadi seperti itu. Jadi saya ingatkan lagi, minta tolong dicek kembali jumlah di web manajemen ijazah yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Zaki. Pastikan jumlahnya sesuai dengan kondisi real peserta didik tingkat akhir. Jika belum sesuai, ada yang kurang, cek di menu residu. Ada tidak? Jika tidak ada, cek di menu peserta didik. Jika tidak ada, berarti anak ini memang belum masuk di verbal PD. Nah, Pak, di Dapodik ada ya. Nah, itu koordinasi ke saya, nanti kita cek. Contoh kasusnya SDN Putat Jaya 4, itu masih kita tanyakan. Kebetulan hari ini memang, betul nggih, Bu nggih, tadi mantuk-mantuk nggih, SDN Putat Jaya 4. Jadi memang ada satu murid yang belum masuk di manajemen ijazah dikarenakan tidak ada di verbal PD. Kalau nggak salah anak mutasian ini, gitu. Nah, rata-rata yang seperti itu mutasi dari Kemenak, gitu. Entah itu dari MIMTS atau pernah mondok, itu seperti itu. Jadi mohon maaf untuk SDN Kota Jaya 4, kita masih nunggu jawaban juga dari tim Pusdatin. Seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Ah, sedikit itu Pak Yono dari saya. Nah, untuk web manajemen ijazahnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Zaki. Oke. Jadi di saya khususnya, kalau ini ada SPK nggih Pak Yono? Ada Mas, ada. Ada nggih? Ye. Nggih. Jadi untuk yang indeks perubahan tadi, itu berlaku untuk semua jenis sekolah Pak, termasuk SPK. Insya Allah saya bisa bantu. Itu. Yang notifikasinya seperti itu nih Pak nggih. Yang seperti ini, indeks perubahan sekian persen, perubahan terlalu signifikan, bisa koordinasi ke saya. Itu insya Allah saya bisa bantu, sudah nemu caranya. Seperti itu. Nah, untuk SPK Pak Yono, ya, kebetulan yang WNA dan belum punya NIK, artinya dia belum punya kartu izin tinggal menetap Pak, tetap kitab, belum punya kitab. Itu berarti mereka belum punya NIK. Jika belum punya NIK, dia ada di residu. Itu untuk saat ini sistemnya belum bisa dilakukan perbaikan data. Seperti itu. Kebetulan tadi ada dari mana tadi Ciputra ya, SD atau SMP saya lupa, sudah punya kitab, itu kartu izin tinggal menetap, pasti dia punya NIK. Kalau punya NIK pasti punya kakak, kakaknya kakak WNA. Jadi untuk Bapak Ibu dari sekolah SPK, jika ingin datanya valid secara dukcapil, untuk saat ini sistemnya bisa memfasilitasi jika yang bersangkutan sudah memiliki
kitab atau sudah memiliki NIK gitu. Kalau masih ITAS, mereka masih punya paspor sama ITAS mawon Pak Yono. Jadi mereka belum punya NIK WNA seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Yono, sedikit tambahan dari saya. Kurang lebihnya jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya lanjutkan kembali lagi ke Pak Yono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada Mas Aan. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu kepala sekolah maupun tenaga IT, jika Bapak Ibu di sekolahnya mengalami kesulitan, Bapak Ibu sesering kali berkomunikasi kepada Mas Aan dan Mas Zaki, harapan residu yang ada pada sekolah Bapak Ibu segera teratasi. Perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, pengalaman tahun ini adalah pengalaman pertama di antara Bapak Ibu sekolah swasta yang menerima mutasi siswa yang tidak memiliki identitas kependudukan, itu yang akhirnya mempersulitkan kita semuanya. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu sekolah, kepala sekolah yang menerima siswa mutasi atau siswa masuk yang tidak memiliki data kependidikan, mohon Bapak Ibu pertimbangkan lebih masa agar mereka dan kita semua tidak mengalami kesulitan. Itu di antara dari 34 siswa yang mengalami residu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, kami sampaikan pada tanggal 19 Maret 2025, Direktorat Jenderal Sekolah Dasar dan Menengah telah mengeluarkan panduan tentang e-ijazah, dan nanti panduan tersebut sama Mas Zaki sudah kita persingkat menjadi PTT yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya, dasar dari e-ijazah ini adalah pelayanan satu pintu satu data yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri dan kementerian yang ada di Indonesia, baik Dukcapil maupun Dinas Pendidikan. Bapak Ibu, Mas Zaki akan menge-share terkait materi panduan sosialisasi ijazah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sekolah Dasar dan Menengah. Ini yang rangkuman kita, Mas, yang anunya, Mas. Oh, sebentar. Saya tunjukkan, Mas. Nah, ini Bapak Ibu panduan yang pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sekolah Dasar dan Menengah yang terdiri sampaikan Bu Muna tadi, beberapa halaman yang kemudian diringkas menjadi PTT yang harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua pada sore hari ini. Berikutnya, cepat Mas. Nah, ini Bapak Ibu hasil dari ringkasan panduan yang kita buat pada sosialisasi pada sore hari ini. Awal dasarnya adalah Permendikbudristek tahun nomor 28 tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim pada bulan November tahun 2024, Bapak Ibu semuanya. Kemudian lanjut, Mas. Daftar isinya, pendahuluan, kemudian pengelolaan ijazah, berikutnya penerbitan transkrip nilai dan format ijazah. Lanjut, Mas. Pak Ibu, kita cermati bersama-sama, J. Berikutnya panduan, sasaran pengguna, satuan pendidikan. Bagi satuan pendidikan, pedoman ini menjadi paduan utama dalam seluruh tahapan
pengelolaan ijazah mulai dari validasi data peserta didik, calon lulusan, pencetakan, penatausahaan hingga pendistribusian ijazah kepada peserta didik. Pedoman ini membantu satuan pendidikan dalam menjalankan proses penerbitan ijazah secara tertib, akurat, sesuai dengan tentuan sehingga setiap ijazah yang diterbitkan memiliki validasi dan keabsahan hukum yang terjamin. Berikutnya, dasar hukumnya pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Seknas. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lanjut Peraturan Menteri Dasar dan Menengah Nomor 1 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja pendidikan dasar dan menengah. Berikutnya Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun Nomor 58 tahun 2024 tentang ijazah jenjang dasar dan menengah. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2005 tahun 1900 tahun nomor 134. Lanjut Mas. Pengelolaan ijazah lingkup satuan pendidikan yaitu akreditasi satuan pendidikan. Jadi ijazah diberikan kepada sekolah yang sudah terakreditasi. Jika masa berlakunya akreditasi satuan pendidikan telah habis, maka satuan pendidikan melakukan perpanjangan akreditasi melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Perpanjangan akreditasi satuan pendidikan memastikan bahwa satuan pendidikan tetap memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijazah bagi peserta didik. 4. Dalam hal satuan pendidikan memiliki status tidak terakreditasi, maka satuan pendidikan tersebut harus menginduk kepada satuan pendidikan lain pada jalur jenjang yang sama yang terakreditasi untuk dapat menerbitkan ijazah bagi peserta didik. Bapak Ibu semuanya, tahun ini sekolah kita sebanyak 640 lembaga sebagai penerima e-ijazah. Namun ada salah satu sekolah SPK yang saat ini statusnya TT, sehingga nanti di Kota Surabaya terdapat satu sekolah SPK yang menginduk ke sekolah SPK yang lain. Berikutnya lanjut Mas. Data peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan dengan status tidak terakreditasi tetap melekat di satuan pendidikan asal. Penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan yang terakreditasi bagi peserta didik dari satuan pendidikan dengan status tidak terakreditasi yang menginduk dilakukan dengan ketentuan nama satuan pendidikan yang ditulis dalam ijazah adalah nama satuan pendidikan asal peserta didik. Yang B, ijazah ditandatangani oleh satuan pendidikan induk yang terakreditasi. Kemudian yang 7, Dinas Pendidikan menetapkan satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan dengan status tidak terakreditasi pada tahun berkenaan. 8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 berlaku bagi satuan pendidikan jalur formal dan non-formal. Jadi Bapak Ibu, dengan pengalaman tahun ini saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya yang masa berlakunya akreditasi mau menjelang habis, segera Bapak Ibu mengisi di Sispena, kemudian harapannya ikut menjadi kuota terakreditasi tahun ini sebelum masa habis akreditasinya sudah divisitasi oleh Ban SM. Jadi saya berharap pada Bapak Ibu satuan pendidikan yang masa akreditasinya habis tahun 2026 dengan pengalaman ini Bapak Ibu segera
mengajukan mengisi di Sispena Bapak Ibu semuanya. Lanjut, Mas. Bapak Ibu peserta didik calon penerima ijazah. Peserta didik ya penerima calon ijazah ini harus terdaftar pada nominasi sementara DNS. Nah, prosesnya saat ini kita awal pendataan sudah pada validasi dan verifikasi pada Dapodik, sehingga seperti yang disampaikan oleh Mas Zaki tadi dan Mas Aan, melakukan proses verifikasi dan validasi ini sama dengan jumlah siswa yang ada di pendataan awal, profil sekolah, dan ada di manajemen ijazah. Lanjut, Mas. Berikutnya, Bapak Ibu, penetapan kelulusan. Ini tahap yang kedua. Bapak Ibu, seperti yang Ibu Kabit sampaikan tadi, kelulusan untuk peserta didik jenjang SD dan SMP itu pada Senin pertama pada bulan Juni. Maka jatuh pada tanggal 2 Juni hari Senin tahun 2025. Bapak Ibu, seperti yang sampaikan Ibu Kabit, pada saat pengumuman kelulusan tentunya Bapak Ibu sudah membuat DKN, kemudian rapat kelulusan, kemudian membuat SK lulus Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya rapat DKN Bapak Ibu semuanya, DKN untuk ijazah sama dengan seperti tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu, tetap masih menggunakan Permendikbud tahun 2022 standar penilaian dan kelulusan Bapak Ibu semuanya. Namun mungkin ke tahun kemarin ada beberapa hal dari masing-masing sekolah menentukan standar kelulusan berbeda-beda. Mohon untuk dievaluasi kepada Bapak Ibu mana yang terbaik dan mana yang paling bagus untuk siswa kita. Kemarin ada beberapa sekolah yang standar kelulusannya hanya memperhitungkan rapot kelas 5 dan kelas 6. Ada juga beberapa sekolah yang sampai komplit Bapak Ibu semuanya. Selain rapot rata-rata kelas 5 dan 6, juga ada penilaian akhir jenjang, kemudian ada penilaian praktek dan sebagainya, kemudian di rata-rata. Jadi Bapak Ibu semuanya, pada tahun ini nanti kita ada 2 format Bapak Ibu. Satu format ijazah yang dikeluarkan oleh Pusdatin, yang kedua ada format nilai yang dikeluarkan oleh sekolah. Nanti kami jelaskan di halaman belakang Bapak Ibu. Berikutnya yang B, penetapan kelulusan peserta didik dituangkan dalam keputusan kepala sekolah sesuai dengan tata naskah pada satuan pendidikan. Ini yang sampaikan Ibu Kabit tadi adalah kriteria kelulusan Bapak Ibu. Kemudian Kepala Satuan Pendidikan menetapkan kelulusan peserta didik dengan ketentuan kelulusan SD. Ditetapkan pada hari Senin pertama bulan Juni tahun berkenan. Jadi Bapak Ibu, kalau pengumuman kelulusan tanggal 2 Juni Bapak Ibu semuanya tentunya pada akhir Mei Bapak Ibu sudah melakukan membuat DNT, kemudian kemudian rapat berita acara kelulusan, kemudian baru nanti Bapak Ibu menyampaikan kelulusan yang diupload dalam manajemen ijazah. Kemudian yang D Bapak Ibu, dalam hal ketentuan tanggal penetapan kelulusan yang dimaksud pada huruf C jatuh pada hari libur atau hari libur lainnya ditetapkan oleh pemerintah, kelulusan peserta didik ditetapkan sebentar Mas, loncat ya Mas ya. Bentar. Ditetapkan hari kerja berikutnya. Lanjut Mas. Penetapan kelulusan peserta didik yang E, ketentuan tanggal penetapan kelulusan sebagai dimaksud huruf C juga berlaku untuk sekolah
internasional luar negeri, SPK, dan satuan pendidikan penyelenggara paket A, B, dan C. Kelulusan peserta didik dituangkan dalam bentuk surat keterangan lulus. Kemudian ijazah yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Surat keterangan lulus diterbitkan pada tanggal penetapan kelulusan peserta didik. Kemudian surat keterangan lulus bersifat sementara sampai diterbitkan ijazah. Yang I, surat keterangan lulus memuat identitas peserta didik dan rata-rata nilai peserta didik yang sama dengan nilai yang ditulis dalam transkrip nilai. Yang J, satuan pendidikan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan atau dinas pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan surat keterangan lulus dan ijazah peserta didik yang telah ditetapkan lulus. Lanjut, Mas. Nah, berikutnya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengupload STPJM dan surat keterangan lulus Bapak Ibu, maka langkah berikutnya dari Pusdatin akan mengeluarkan daftar nominal tetap atau DNE. Daftar peserta didik yang dinyatakan valid dan memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus dan sebagai calon penerima ijazah, DNT disusun berdasarkan hasil verifikasi validasi pada tahap DNS. DNT ditetapkan paling lambat 14 hari kerja setelah penetapan kelulusan peserta didik. Jadi seandainya ditetapkan nanti pada tanggal 2 Juni, maka terakhir paling akhir tanggal 16 Juni tahun 2025. Lanjut, Mas. Berikutnya Bapak Ibu, inilah kode ijazah yang nanti dikeluarkan oleh Pusdatin Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah kode negara domisili satuan pendidikan. Berikutnya yang kedua kode satuan pendidikan. Mas agak naik sedikit, Mas. Tadi saya ulangi Bapak Ibu, kalau dalam negeri kodenya 1, kemudian untuk kode satuan pendidikan SD itu kodenya 11 Bapak Ibu semuanya. Lanjut tahun lulusnya tahun 2005, kemudian nomor urut nasional ini nanti akan diberikan oleh Pusdatin Bapak Ibu. Lanjut, Mas. Alur penerbitan ijazah Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, Satuan Pendidikan memastikan perbaruan atau update data peserta didik. Ini yang dimaksud tadi adalah validasi dan validasi siswa di DNS Bapak Ibu semuanya, di Perpal PD tadi Bapak Ibu. Yang kedua, Dinas Pendidikan atau Kementerian sesuai dengan kewenangannya memastikan status akreditasi satuan pendidikan. Jadi ijazah itu diberikan kepada yang pertama tadi harus siswa yang sudah masuk DNT atau DNS, kemudian yang kedua sekolah yang sudah terakreditasi. Kemudian Pusdatin menetapkan daftar nominal sementara DNS, kemudian penetapan kelulusan terdidik oleh satuan pendidikan yang kita mengupload tadi skala kelulusan, yang berikutnya juga mengunduh SPTJM yang kemudian kita upload kembali setelah mendapat tanda tangan dan materi dari kepala sekolah Bapak Ibu atau satuan pendidikan. Berikutnya Pusdatin akan mengeluarkan penomoran ijazah. Lanjut, Mas. Kemudian pencetakan dan pengesahan ijazah Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, Satuan Pendidikan mengunduh format ijazah yang telah disediakan dalam sistem kementerian paling singkat 3 hari setelah tanggal penetapan DNT. Di Bapak Ibu nanti setelah Pusdatin mengeluarkan DNT, kemudian Bapak Ibu mengunduh format ijazahnya, kemudian menempelkan foto, kemudian seperti biasanya cap 3 jari, kemudian baru ditandatangani oleh kepala sekolah format ijazah tersebut. Satuan Pendidikan mencetak format ijazah yang telah diunduh tersebut jika akan ditandatangani dengan tanda tangan basah. Tetap Bapak Ibu semuanya
nanti tanda tangannya adalah ijazah pada ijazah ditangani dengan basah dan stempel basah Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga, satuan pendidikan membubuhkan foto peserta didik pemilik ijazah pada format ijazah. Berikutnya, kepala sekolah satuan pendidikan menandatangani ijazah dengan tanda tangan basah dan membubuhkan stempel satuan pendidikan atau dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Berikutnya lanjut, Mas. 5. Dalam hal kepala sekolah satuan pendidikan tidak dapat menerbitkan ijazah dikarenakan berhalangan atau kekosongan jabatan, maka penandatanganan ijazah dilakukan oleh pelaksana tugas kepala satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu semuanya, mungkin untuk sekolah-sekolah swasta yang saat ini atau nanti di bulan April atau Mei ada pergantian kepala sekolah, mohon disampaikan kepada yayasan atau yang berwenang di lembaga tersebut untuk sementara SK pengangkatan kepala sekolahnya lebih baik setelah penerbitan ijazah ini selesai. Jadi tidak mengganggu proses verifikasi dan validasinya, biar kita lebih mudah karena nanti kalau ada perubahan kepala sekolah tentunya kita akan kesulitan. Berikutnya Mas, lanjut Mas. Berikutnya penyerahan ijazah Bapak Ibu. Satuan pendidikan menyerahkan ijazah kepada didik pemilik ijazah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk ijazah yang ditandatangan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi, satuan pendidikan juga memberikan salinan dokumen digital ijazah kepada peserta didik pemilik ijazah. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti untuk seluruh data ijazahnya harus wajib diberikan kepada penerima ijazah. Lanjut Mas. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah penerbitan perbaikan ijazah. Jadi nanti jika pada ijazah tahun ini ada beberapa kesalahan dan sebagainya, maka dilakukan perbaikan secara digital Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu nanti juga langsung diunduh melalui aplikasi manajemen ijazah, tidak seperti yang saat ini kita harus mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sebagainya. Karena data ijazah sudah melekat pada di aplikasi tersebut Bapak Ibu semuanya. Lanjut Mas. Lanjut Mas. Ini penerbitan ulang ijazah. Penerbitan ulang ijazah apabila peserta didik mengajukan pemenuhan penerbitan ulang ijazah dengan mengisi formulir format yang disediakan melalui sistem yang disediakan oleh kementerian. Berikutnya, permohonan penerbitan ulang ijazah akan divalidasi oleh satuan pendidikan untuk ijazah dari satuan pendidikan yang masih aktif atau beroperasional. Kemudian diajukan ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan verifikasi. Berikutnya, Dinas Kementerian atau Atasé Pendidikan untuk ijazah dari satuan pendidikan yang tidak aktif telah ditutup. Lanjut. Hasil pemeriksaan permohonan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan, Dinas atau Kementerian atau Atasé Pendidikan akan ditindaklanjuti permohonan penelitian ulang ijazahnya. Sementara hasil pemeriksaan permohonan satuan pendidikan atau Dinas Kementerian Atasé Pendidikan yang tidak setujui akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki terlebih dahulu. Pencetakan ulang ijazah dilakukan oleh satuan pendidikan untuk ijazah dari satuan pendidikan yang masih aktif atau beroperasional dan disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Kemudian Dinas Kementerian Atasé Pendidikan untuk ijazah dari satuan pendidikan yang tidak aktif telah ditutup dan diserahkan kepada Kepala Instansi. Kemudian spesifikasi kertas ijazah, Bapak Ibu semuanya, yang pertama ukuran kertas A4, ukuran 21 cm kali 29,5 cm. Kemudian ketebalan kertas minimal 80 gram per meter persegi.
warna kertas putih, kemudian bahasa ditulis dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke bahasa asing jika diperlukan. Kelima, format sesuai dengan format standar yang telah ditetapkan oleh kementerian. Lanjut. Pembiayaan, Bapak Ibu, pembiayaan penerbitan ijazah sepenuhnya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan melalui alokasi biaya operasional satuan pendidikan. Hal ini mencakup seluruh tahapan penerbitan mulai dari validasi data hingga penerbitan ijazah. Satuan pendidikan diharapkan mengelola anggaran secara efisien untuk memastikan proses ini berjalan dengan lancar tanpa membebani peserta didik. Untuk satuan pendidikan penerima dana operasional satuan pendidikan BOS SP, biaya penerbitan ijazah dapat dilakukan dari dana BOSP tersebut. Dana BOSP bertujuan untuk mendukung pembiayaan operasional satuan pendidikan termasuk administrasi pendidikan sehingga penerbitan ijazah masuk dalam kategori pembiayaan yang diperbolehkan. Penggunaan dana BOSP ini harus secara akuntabel sesuai pedoman pelaporan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Satuan pendidikan dilarang untuk melakukan pungutan biaya penerbitan ijazah kepada peserta didik. Hal ini untuk menjamin hak peserta didik atas dokumen ijazah yang sebagai bukti kelulusan. Berikutnya, Bapak Ibu, ini halaman lembar terpisah Bapak Ibu semuanya. Tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, Bapak Ibu semua, tahun yang lalu, Bapak Ibu kita memiliki menerima belangko ijazah yang halaman depan dan halaman belakang. Seperti disampaikan Bu Kabid, tahun ini kita beda, Bapak Ibu. Yang pertama ijazah yang dikeluarkan oleh Pusdatin. Yang kedua adalah penerbitan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan. Berikutnya penerbitan transkrip nilai Bapak Ibu, spesifikasi kertas dan tata cara penulisan. Lanjut Mas. Ukuran kertas A4 seperti tadi di ijazahnya. Kemudian ukuran 21 cm kali 29,7 cm atau F4 21 cm kali 33 cm. Alangkah baiknya Bapak Ibu ijazahnya sama dengan transkrip nilai ukuran kertasnya dan ukuran kertasnya. Berikutnya ketebalan sama 80 gram per meter persegi minimal. Kemudian warna putih juga sama, bahasa ditulis dengan bahasa Indonesia, dapat diterjemahkan ke bahasa asing jika diperlukan. Kemudian format sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh kementerian. Lanjut Mas. Berikutnya Bapak Ibu tata cara penulisannya. Bapak Ibu transkrip nilai dalam daftar mata pelajaran ditetapkan pada transkrip nilai sesuai dengan kurikulum yang berlaku Bapak Ibu. Kemudian muatan informasi yang terdapat dalam transkrip nilai diisi dengan muatan yang tertulis pada ijazah. Penulisan nilai pada transkrip nilai berisi nilai yang ditulis satuan pendidikan sesuai dengan tentuan dan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada anak usia dini jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah serta perubahannya. Kemudian nilai setiap mata pelajaran pada transkrip nilai ditulis dengan skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Contoh 72,495 dibulatkan menjadi 72,50. 85,754 dibulatkan menjadi 85,75. Berikutnya ini format ijazah Bapak Ibu dan format nilai. Formatnya yang dikeluarkan nanti dari Kementerian Pusdatin akan berbentuk seperti ini Bapak Ibu semuanya. Ini nanti otomatis data yang kayak kita cetak dari manajemen ijazah akan seperti data yang ada pada sekolah kita. Jadi ini kita tidak menulis lagi Bapak Ibu semuanya. Sudah sesuai dengan DNT yang kita
terima di manajemen ijazah. Kemudian format nilai Bapak Ibu semuanya, format nilai nanti bentuknya seperti ini yang kita harus cetak ulang Bapak Ibu semuanya. Nanti kami akan menyiapkan aplikasi di transkrip nilai ini yang bisa kita isikan di profil sekolah yang kemudian bisa kita unduh seperti pada SK kelulusan tahun kemarin Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan menyiapkan formatnya di profil sekolah yang Bapak Ibu tinggal mengisi dan mengentrikan kemudian baru cetak Bapak Ibu semuanya. Ini yang format nilai. Jadi Bapak Ibu semuanya terkait dengan format nilai ini Bapak Ibu dengan tentuan yang sama kurang lebihnya sama dengan tahun kemarin Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu mempersiapkan DKN kemudian mengentrikan DSK lulus kemudian akan muncul transkrip nilai yang kita buatkan di aplikasi Bapak Ibu. Lanjut Mas. Lanjut Mas. Lanjut. Habis ya Mas ya? Kayaknya udah selesai. Oh ini nanti surat keterangan kesalahan penulisan ijazah yang baru kita upload, kita benahi formatnya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Lanjut Mas. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya perlu saya sampaikan untuk sosialisasi dari kementerian yang dari SMA, SMP sudah, namun yang SD kita sambil menunggu Bapak Ibu dari Kementerian Sekolah Dasar dan Menengah akan melakukan sosialisasi penulisan ijazah ini. Nanti setelah Pusdatin dan Kementerian Dasar dan Menengah memberikan sosialisasi, maka kami akan mengundang kembali Bapak Ibu semuanya untuk melakukan meneruskan atau melanjutkan sosialisasi tersebut. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu semuanya kita untuk mempersiapkan lebih awal dulu sebelum dari Pusdatin dan Kementerian Dasar dan Menengah khususnya jenjang direktorat SD melakukan sosialisasi terkait dengan e-ijazah. Jadi setelah Pusdatin dan direktorat SD melakukan sosialisasi ijazah, maka kami akan mengundang kembali Bapak Ibu semuanya karena pada tahap ini masih pada pengamanan aplikasi dan juknis sehingga seperti yang disampaikan Ibu Kabid tadi kami akan mengundang dari direktorat untuk menyampaikan bersama-sama. Sampai saat ini kami menghubungi beliau-beliaunya belum bersedia melakukan sosialisasi sebelum mereka melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Demikian kurang lebihnya Bapak Ibu yang perlu sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Untuk itu marilah kita buka cermin pertanyaan di antara Bapak Ibu semuanya yang mengajukan pertanyaan monggo untuk resen biar nanti kami semua akan menjawab apa yang Bapak Ibu tanyakan. Itu waktu dan tempat kami persilahkan di antara Bapak Ibu yang mengangkat tangan lebih dahulu. Terima kasih Bapak. Dari Monggo. SDN Bangkingan. Monggo Pak. Dari SDN Bangkingan Bapak. Nggih. Selamat sore Bapak. Ini dari SDN Bangkingan data DNT yang saya lihat di sistem itu tidak sama dengan data yang ada di Dapodik. Di dalam Dapodik kita dulu memang datanya ada 57, setelah itu siswa itu sudah meninggal dan sudah kita keluarkan, sudah kita sinkron ulang. Kemarin kita lihat masih sejumlah 57 anak. Nah, untuk caranya kita biar
sistemnya sama pripun nggih Bapak nggih. Oh, antara Dapodik dengan DNT-nya. Itu aja Bapak. Oke. Terima kasih Pak. Kalau boleh tahu kapan meninggalnya, Ji? Meninggalnya sudah tahun kemarin Bapak. Tahun kemarin. Nggih. Sekitar bulan November. Sudah dilakukan edit di profil sekolah dan Sampun. keluarkan? Sampun Bapak. Sudah. Oh, Di profil sekolah sudah clear, di Dapodik juga sudah clear, cuman yang di DNT yang kemarin di share itu masih muncul nama siswanya. nggih. Nggih. Mas Aan bisa membantu jawab, Mas Aan? Atau Mas Nggih, Zaki? Nggih, Mas Aan, nggih. nggih Pak. Salam monggo Pak. Mas Aan. Monggo aku. Nggih, eh bisa diulangi pas ngapunten tadi saya juga Ya, mendengarkan nggih ada Mas An. pelayanan. Pertanyaannya Mas Nggih, Aan, ini nggih, datanya di profil sekolah, anak Nggih. ini sudah meninggal tahun kemarin. Ternyata nggih. datanya masih melekat di manajemen DNT. ijazah, Mas. Nggih. Oh, nggih. Tapi di Dapodik sudah dinonaktifkan pilih meninggal Sampun. nggih, Mas. Sampun, Sampun sampun. nggih. Sampun. Sinkron terakhir tanggal Sudah lama terus ini setiap saya sinkron sudah tidak ada datanya, sudah hilang. Tidak kalau di Dapodiknya oh, nggih. 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 Di verbal PD menu peserta didik aktif pun tidak ada nggih, Mas. Sudah tidak ada. Tidak ada nggih. Ya, Nggih. jadi nggih, Siap. memang dari sisi sinkronisasi datanya aja tinggal menunggu antara verbal PD dengan yang manajemen ijazah nggih, Mas. Nggih, Oh gitu. Berarti saya hanya menunggu atau pripun Mas ya? menunggu Mohon izin mawon, Mas. Mas, mau Menunggu saja. Ya, menambahkan. mau Mas Zaki nanti biasanya di Mas Zaki ada menu nonaktifnya atau mboten Mas Zaki? Oh iya, mohon izin Mas, mau Siap. menambahkan. Nggih, nggih, nggih. Sudah dicek di manajemen ijazah Pak. Sampun Jumlahnya berapa? 57. 57 atau 56? 57. Oh ya. Ya. Soalnya ini saya cek barusan sudah 56. Coba saged baru- dicek lagi Oke, siap. di valid DNS-nya nggih. 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 Oke, nggih, Di Pak. Mas Zaki. Ya, oke. Matur Saya nuwun. matur nuwun. Gerak cepat Mas Aki. Nggih. Terima kasih. Mas Zaki. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak HP Ibu, nak. tenaga admin Dapodik, mohon dicek berkala di manajemen ijazahnya, nggih. Tolong Bapak Ibu untuk cek di manajemen ijazahnya secara berkala. Jadi kami mohon bantuan tenaga admin setiap hari pagi atau siang untuk selalu aktif membuka di manajemen ijazahnya. Tolong Bapak Ibu Kepala Sekolah diingatkan tenaga admin Dapodiknya untuk selalu membuka manajemen ijazah. Berikutnya pertanyaan selanjutnya untuk SD Dapena, monggo. Oke. Terima kasih Pak Yono. Ini yang tempo hari Mas Zaki yang suruh mantau terus itu sisa satu siswa itu masih belum ada perkembangan Mas Zaki karena ini indeksnya ini 84,77 seperti yang disampaikan Mas Aan tadi. Cek. Nggih. Nggih Pak. Berarti nanti bisa langsung nyambangi Mas Aan Oh mawon nggih, siap Mas Zaki. Nggih, biar terima kasih. Nggih. dicek kembali karena tadi Mas Aan menyampaikan insya Allah sudah menemukan caranya. Oke, siap. Nggih. Nggih, Mas Zaki. Siap Terima Pak. kasih. Mungkin Bapak Ibu seperti itu besok atau kapan menemui Mas Aan, nggih. Mas Aan sudah punya trik setelah melakukan 4-5 kali pertemuan, nggih. Berikutnya SD Perak Barat, SD mana Ini nih? Pak, DIJ. SD. Pak Suradin ya, monggo. SD juara Bapak, nggih. Orang nggih. Nggih, ngapunten. Begini Bapak, kami itu sekolah penggerak angkatan yang ketiga. Jadi ketika awal implementasi kurikulum Merdeka yang mandiri itu kami belum ikut. Kemudian kemarin ketika kita konsultasi itu apakah tahun ini setelah tahun kedua itu kita bisa menerapkan kurikulum Merdeka untuk semua kelas, dan jawabannya kan kemarin boleh. Nah, tetapi di DNS itu munculnya
Yang kelas 6 sekarang itu masih kurikulum 13, Bapak. Nah, itu nanti seperti apa? Apakah ini nanti pengaruh terhadap ijazah atau selanjutnya seperti apa yang harus kami lakukan dari sekolah? Terima kasih. Ye, terima kasih Pak. Yang disampaikan nanti kami akan juga koordinasi dengan Kementerian Direktorat Jenderal SD, Bapak Ibu semuanya, karena memang ada beberapa yang sampai saat ini masih diskusikan antara eh, sekolah-sekolah yang pelaksana kurikulum Merdeka yang masih 2 tahun dan yang sudah saat ini meluluskan. Nanti setelah mungkin Direktorat SD melakukan sosialisasi tentang ijazah ini nanti kami akan menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Perak Barat, Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Yono, saya mau tanya ini kan nama kepala sekolah saya di KTP sama KSK itu gelar DRA-nya di belakang. Jadi Hajah Nur Hasanah DRA. Tadi saya sempat tanya Mas Zaki itu apa kan ada menu untuk ganti gelar di manajemen ijazah. Tapi enggak bisa karena namanya itu dari KTP dan KSK-nya gelarnya di belakang. Lah itu pripun? eh, nanti kita coba ya Bu ya, Ibu datang ke kami, nanti kita coba di aplikasi biar nanti kita bisa membetulkan data sesuai dengan data yang dimiliki oleh Bu Hasanah. Nah, karena Bapak Ibu semuanya perlu saya sampaikan, memang data siswa, data kepala sekolah harus sesuai dengan Disdukcapil seperti itu. Jadi mungkin nanti kami bersama Mas Aan, Mas Zaki akan mencoba mengubah data tersebut seperti itu. Jadi tolong Saya besok atau gimana nemui Mas Aan atau Mas Zaki gitu, Pak. monggo, monggo Bu. Oke. Nggih, sampun. Matur nuwun, Bapak. Assalamualaikum. SD Gedung Doro 1 ya. Nggih, Bapak. Ngapunten Bapak mau tanya untuk nomor SK kelulusan itu pripun Bapak? Formatnya. Kelulusan dari sekolah langsung, Pak. Nggih. Iya. Apa ikut yang kayak dulu kan sempat tahun kemarin kan gonta-ganti gitu loh. Yang mulai 435 atau 431 ini gitu loh. Nanti kami sampaikan Bapak Ibu setelah dari Kementerian Sekolah Dasar, Dirjen Sekolah Dasar melakukan sosialisasi juga nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya terkait penomoran SK lulus Bapak Ibu semuanya. Nanti kita sampaikan seperti pada tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu semuanya. Nanti kita akan berikan kode sekolah sesuai dengan data kearsipan yang sudah diperwalikan seperti itu. Nggih, Bapak matur nuwun, Bapak. Monggo dari YPWK Surabaya. Ya, terima kasih waktunya. Mohon maaf sebelumnya saya off cam karena posisi di luar. Izin bertanya untuk yang penyerahan ijazah ke orang tua untuk sekolah swasta seperti kami, kan memang bukan rahasia kalau itu berdasarkan SPP. Mungkin ada solusi dari dinas untuk supaya kami sekolah juga enak memberikan orang tua juga tidak tersendat untuk ijazah itu bagaimana nggih? Pak Yono. Oh ya, yang kedua, ngapunten ada lagi. Yang kedua, untuk orang anak yang nama ayahnya tidak ada, itu gimana nggih? Nggih ngoten, terima kasih. Pak Yono, saya masuk Pak Yono. Halo, Pak Yono. Ya Bu, monggo Bu. Oh ya, ini tadi dari SD swasta ya Ibu. Jadi coba Bapak Ibu mencermati kembali pedoman penulisan ijazah tidak hanya tahun ini ya, tapi tahun yang lalu. Jadi di pendahuluan itu selalu ada, di panduan umum itu selalu ada ketentuan bahwa
satuan pendidikan tidak boleh menahan ijazah dengan alasan apapun. Jadi memang kami tahu Bapak dan Ibu di sekolah swasta itu ada pembayaran SPP dan lain sebagainya. Wali murid di kota Surabaya ini juga aneh-aneh kami tahu. Tapi minta tolong Bapak dan Ibu, semua permasalahan keuangan yang berkaitan dengan anak-anak yang mau lulus diselesaikan sebelum siswa itu sebelum pengumuman kelulusan. Jadi nanti begitu kelulusan kemudian kalau tetap belum dibayar, nanti yang pihak yang lemah itu sekolah. Karena orang tua sekarang sudah pada ngerti bahwa sekolah tidak boleh menahan ijazah. Jadi solusi apa yang diberikan oleh dinas? Ya sekolah harus koordinasi dengan orang tua gitu. Ada beberapa orang tua yang datang ke kami. Kami sampaikan juga ke orang tua. Yang memilih sekolah kan Anda. Sebelum Anda memilih sekolah, Anda sudah tahu berapa bayarnya di sekolah tersebut. Nah, jangan sampai sekarang terus dinas yang disuruh menyelesaikan. Jadi di dinas tidak ada, Bu, mekanisme misalnya harus diganti dengan uang apa-apa, ya tidak ada. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya kepada dinas ya melalui ya hanya Bobda itu. Bantuan yang diberikan oleh pusat ya BOS itu. Nah, terhadap sekolah-sekolah yang mengalami masalah yang sama, saya yakin ada beberapa sekolah yang mengalami yang sama ya. Nah, mohon diselesaikan sebelum pengumuman kelulusan. Intinya itu, dikoordinasikan dengan orang tua sebelum pengumuman kelulusan. Karena kalau sudah pengumuman kelulusan, ijazah waktunya dibagi, yang lain diberikan, anak-anak tertentu yang SPP-nya atau ada tanggungan tunggakan keuangan dan akhirnya ijazahnya nggak diberikan, itu posisi sekolah yang lemah. Posisi sekolah yang akan disalahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belangko ijazah yang terbaru tadi sudah tidak ada nama orang tua ya Pak Yono? Tidak ada, Bu. Sudah tidak ada, Tidak iya. ada, Nyi. Jadi kalau yang Ibu tanyakan itu adalah untuk ijazah tahun ini tidak ada nama orang tua Ibu. Sudah jadi masalah-masalah dulu yang sering kita bahas, ada akte kelahiran nggak ada nama ayahnya, ada akte kelahiran yang tidak ada nama orang tuanya, ayah maupun ibunya, itu sudah berlalu ya Ibu. Ya, jadi saya rasa yang kedua tidak perlu dijawab karena sudah tidak ada nama orang tua ataupun wali di format ijazah tahun ini. Begitu Pak Yono, terima kasih. Ibu, makasih Bu. Gimana Bu? Yang tadi sudah? Berikutnya dari Great Crystal. Dari SD Great Crystal. Halo, iya Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak untuk diberikan waktu untuk bertanya. Saya ingin bertanya untuk mengenai yang tadi kan bahwasannya ada simulasi untuk mengunggah SK penetapan kelulusan. Dan sebelum itu kan DNS-nya diluluskan semua terlebih dahulu, terus habis itu diunggah SK penetapan kelulusan. Nah, kalau di daftar jadwal itu deadline-nya besok. Apakah untuk pengunggahan SK penetapan kelulusan diunggah berarti menyesuaikan jadwal tersebut? Dan bagaimana dengan nomor itu tadi Pak, nomor SK kelulusan yang akan diberikan dari dinas seperti itu Pak? Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang hari besok itu simulasi. Untuk kemarin kami sampaikan tanggal 17 sampai dengan 22 April itu simulasi manajemen ijazah seperti itu. Halo, Kristal? Halo? Jadi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu masih diperpanjang simulasi manajemen ijazah yang nantinya Bapak Ibu bisa lakukan untuk melakukan uji coba sampai mengupload STPJM dan nanti keluar DNT Bapak Ibu semuanya. Seperti itu.
Kemudian data itu akan dikembalikan, dinolkan kembali oleh Pusdatin Bapak Ibu semuanya. Tolong dibuka di aplikasi, di manajemen ijazahnya ada notifikasinya Bapak Ibu semuanya. Lanjut, SD Bu Riris Rafika ini, monggo. SD mana ini Bu Riris Rafika? Oh ya, saya dari SD Nurul Ulum, Pak. Iya Bu, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, saya mau bertanya mengenai nomor SK rapot. Kan tahun kemarin kan menggunakan surat keluar dari sekolah. Apakah untuk tahun ini masih sekolah yang Pertanyaannya nggak ada mengeluarkan hubungannya nih Pak Yono. SK rapot nggak ada Iya, hubungannya. iya mohon maaf Ibu. Tapi ini saya mau bertanya mengenai SK lulus ya ini Bu? nomor SK SK rapot. lulus mungkin Bu? Iya, ya, SK SK lulus. rapot, SK lulus ya? SK lulus untuk rapotnya itu loh Pak. SK lulus nggak ada. SK lulus sama SK rapat itu berbeda ya Ibu. Ibu dipikir Oke, lagi pertanyaannya biar nggak membingungkan yang lain. oke. Untuk SK rapotnya Bu, nomor SK rapot itu rapot pada semester rapot. berapa Ibu? Rapot semester berapa? Untuk kelulusannya, mohon Nah, Ibu maaf. jangan bilang SK Ya, rapot. iya, SK iya. kelulusan. Ya, Ya, untuk SK SK rapot itu kelulusan. untuk PPDB, Bu. Iya, Nah, nanti iya, yang iya, lain mohon maaf. bingung. Ya. Oke, monggo Oke, dilanjutkan. Bu. Nomornya Oke. mengacu ke kemarin aja Pak Yono. Oke, oke Bu. Sama kok. Iya. Nanti kita sampaikan Bapak Ibu semuanya terkait nomor SK lulus Bapak Ibu semuanya. Seperti kode yang kami berikan pada Bapak Ibu kemarin sesuai dengan yang diperwalikan Bapak Ibu semuanya. Nanti ada kode sekolah, kode wilayah dan sebagainya, nomor urut sekolah dan sebagainya Bapak Ibu semuanya. Nanti akan kami sampaikan ulang kepada Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya pada penulisan ijazah kemarin semua sudah berubah semuanya Bapak Ibu semuanya sesuai dengan ketentuan. Lanjut, sudah habis Bapak Ibu? Saya bertanya, di chat ada pertanyaan. Mohon maaf untuk foto yang ditempel di ijazah berwarna atau hitam putih. Seperti tahun-tahun sebelumnya, boleh menggunakan berwarna, boleh hitam putih Bapak Ibu semuanya. Pertanyaannya sudah ini yang terkait dengan SK rapot. Bapak Ibu, kami pertegas SK rapot itu adalah SK rapot nilai rapot semester 7 sampai dengan nomor semester 11 yang digunakan sebagai penerimaan murid baru tahun 2025 Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya titip pesan pada Bapak Ibu untuk print SK rapot setiap siswanya dan diberikan kepada siswanya Bapak Ibu saling meneliti. Harapan kami Bapak Ibu nanti tidak ada nilai dari rapot itu yang masih kosong dan sebagainya. Mumpung masih ada waktu, Bapak Ibu tolong print SK rapotnya anak-anak dan cek kepada siswanya yang bersangkutan. Lanjut Bapak Ibu, cukup? Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu, nanti kami akan mengirimkan pos operasional untuk ujian sumatif yang segera Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu untuk cek SK rapot masing-masing siswanya karena sebentar lagi pada tanggal 2 awal Juni kita sudah melakukan PPDB masuk SPMB masuk SMP.
Berikutnya Bapak Ibu yang saat ini Bapak Ibu sudah melakukan penelitian tentang koordinat siswanya, mohon SPTJM-nya dan proses penentukan penelitian harus dihadirkan orang tuanya. Jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu semuanya, Bapak Kepala Sekolah selalu memantau admin Dapodiknya dan guru kelas 6-nya untuk melakukan update setiap saat di manajemen ijazah, Bapak Ibu. Berikutnya, Bapak Ibu, nanti mungkin setelah Pusdatin dan Direktorat Jenderal Sekolah Dasar melakukan sosialisasi tentang e-ijazah, nanti kami akan mengundang kembali melakukan sosialisasi pada Bapak Ibu semua sambil menunggu dari Direktorat SD sampai nanti kita semua baru mendapat penjelasan secara resmi dari Direktorat SD, Bapak Ibu semuanya. Tolong kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan kepada admin Dapodik untuk segera menyelesaikan residu di perpalnya PD-nya sekolah masing-masing. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kesempatan ini mumpung masih ada waktu, kita segera melakukan upaya-upaya agar harapan kami di 640 lembaga dan 38.000 siswa kita kelas 6 semuanya nanti tidak ada residu dan semuanya masuk di DNT dan terima ijazah tahun ini. Mungkin itu yang terakhir materi akan kami share ke Bapak Ibu semuanya untuk kita pelajari bersama-sama sambil menunggu dari sosialisasi dari Direktur Jenderal SD dan sosialisasi akhir bagi Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Bapak Ibu semua terkait dengan e-ijazah tahun ini. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Bu Kabid. Terima kasih kepada tim manajemen ijazah yang ada di Dinas, Mas Zaki, Mas Aan. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mohon izin kita live Bapak Ibu. Ya, ya. Sik ya.